Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bila Nintias. Nomor induk mahasiswa saya 2008105080. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kutipan dan sistem rujukan. Menurut KPBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Yang kedua, ada fungsi kutipan. Ada 7 fungsi kutipan. Yang pertama ada menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, mempermudahkan penilaian penggunaan dari sumber data. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, ada mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, agar tulisan tersusun menjadi satu himpunan, penulis hendaknya tidak perlu banyak mengutip. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumber yang aslinya. Yang ketiga, ada pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan jika penulis tidak menyetujui apa yang dikutip dari penulisnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda kurung tegak atau kurung tegak sik. Yang keempat, ada pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah penulis, bukan teks asli. Yang ketiga, ada jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu ada 2. Yang pertama itu kutipan langsung atau direct quotation. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya. Kutipan langsung atau direct quotation itu ada 2, yaitu ada kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris dan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama itu kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, yaitu ditulis menyatu dengan teks, diapit tanda petik, jarak tulisan antara baris dengan baris yang lain itu 2 baris. Pada akhir kutipan itu diberi nomor perunjukan, setengah spasi, dan catatan kaki. Yang kedua itu kutipan langsung lebih dari 4 baris, yaitu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Jarak antara baris yang satu dengan baris yang lainnya itu 1 spasi. Pada akhir kutipan diberi nomor perunjukan. Seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung atau indirect quotation. Adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya atau pendapat orang lain yang tidak sama dengan aslinya, tetapi menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Kutipan itu tidak langsung itu tidak diapit oleh tanda petik. Selanjutnya ada sistem rujukan. Menurut KPBI, rujukan adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atau referensi. Sistem rujukan adalah konteks
penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis lain untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisnya. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan, yaitu yang pertama ada sistem catatan atau note bibliografi, adalah menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau yang artinya endnotes atau daftar pustaka. Dalam sistem catatan merujuk pada sumber yang sama, digunakan singkatan yang berasal dari Latin, yaitu yang pertama ada ibid, yang kedua ada obcit, yang ketiga ada logcit. Yang pertama, ibid. Ibid adalah singkatan berasal dari ibidem, yang berarti pada tempat yang sama. Digunakan jika perujukan lanjutan jika perujukan kelanjutan mengacu pada karya yaitu perujukan nomor sebelumnya. Yang kedua ada obcit. Obcit adalah singkatan dari opere dan citato. Digunakan jika perujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama berasal dari buku dan diselingi oleh perujukan yang lain. Yang ketiga ada logcit. Logcit itu berasal dari dari gabungan loco dan citato, yang artinya pada karya yang telah dikutip. Digunakan jika dirujukan lanjutan mengacu pada perujukan pertama yang berasal dari artikel seperti makalah, terus majalah, surat kabar, itu diselingi oleh perujukan yang lain. Yang kedua, ada sistem langsung atau parenthetical reference. Itu yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan. Yang pertama itu langsung pada bagian yang mengkutip. Yang kedua pada daftar kutip atau list of words cited, atau pada daftar pustaka. Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada dua format yang akan diuraikan dalam pembahasan kali ini, yakni format MLA atau the Modern Language Association dan format APA atau American Psychological Association. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan MLA dan APA. Apa itu MLA? Yang format MLA. MLA itu meliputi nama akhir, nama awal, judul artikel, nama jurnal volume, edisi atau tahun publikasi, dan media. Sedangkan format APA itu meliputi nama akhir pengarang, tahun terbitan, judul artikel atau nama jurnal, volume, edisi jika dalam suatu kutipan itu jika ada edisi, dan yang terakhir ada halaman. Selanjutnya ada unsur-unsur yang dicantumkan dalam referensi internet. Yang pertama ada nama penulis yang diawali dengan nama keluarga. Yang kedua itu judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip. Yang ketiga, judul karya tulis jika ada keseluruhan itu menggunakan tanda garis miring, bukan tanda garis miring, menggunakan miring atau italik. Yang keempat itu data publikasi berisi alamat, tanggal, waktu akses yang dilakukan. Dalam pengutipan melalui internet itu ada 4 macam, yaitu dari www, yang kedua dari FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga itu ada dari surat elektronik atau yang kita sebut dengan email atau Gmail ya.
Yang keempat itu dari komunikasi lisan sinkronis, maksudnya chattingan dengan teman-teman. Selanjutnya ada fungsi kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah. Fungsinya yang pertama itu untuk menunjukkan kepada pembaca sumber informasi bagi pernyataan ilmiah pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, untuk memenuhi kode etik yang berlaku sebagai penghargaan atas tulisan pakar, tempat memperluas pembahasan yang dilakukan tetapi tidak relevan jika dimasukkan ke dalam teks. Dan yang ketiga itu untuk rujukan silang. Apa itu rujukan silang? Rujukan silang itu untuk menunjukkan bagian atau halaman mana yang dibahas dalam tulisan yang dikutip tersebut. Sedangkan rujukan itu berfungsi untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kepada pembaca untuk memudahkan pembaca mencari sumber informasi dalam daftar rujukan atau daftar referensi tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.